tema yang indah, ya, menikmati proses. Di dalam hidup kita semuanya perlu proses, ya. Apapun kita datang kemari berproses, ya, mempersiapkan diri untuk datang, ya. Proses itu adalah rangkaian tindakan, ya, perbuatan, pengolahan yang mengubah masukan menjadi keluaran. Ada yang masuk menjadi yang keluar. Nah, pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh manusia, alam, atau mesin dengan menggunakan berbagai sumber daya. Proses sangat perlu di dalam kehidupan kita. Apa yang kita pakai, apa yang kita lihat, semua adalah harus melewati proses, ya. Untuk membuat pakaian, proses tuh, dan prosesnya enggak sebentar, ya. Saya mengikuti proses pembuatan dari bulu binatang atau bahan-bahan sintetis dijadikan menjadi benang, ya. Nah, untuk menjadi benang aja itu ada satu prosesnya. Karena ketika kalau kita ngambil dari bulu domba gitu ya, wool gitu kan, atau bahan lainnya, itu diproses dengan proses tertentu, ya, untuk ditarik sedemikian rupa supaya menjadi benang. Benang itu kan nggak boleh gampang putus, gitu. Nah, dia dikasih bahan chemical, bahan kimia untuk supaya benang rangkaian daripada bulu-bulu itu dibuat menjadi satu, kemudian menjadi panjang dan di roll dengan kecepatan tertentu gitu. Kalau dia gampang putus, ketika ditarik putus, sambung lagi. Nah, untuk itu dia kasih satu proses namanya pencelupan, gitu, dyeing kalau bahasa prosesnya, ya, pencelupan. Jadi benang itu yang dari awal supaya nanti dipintal gak gampang putus, itu diproses chemical, ya, dicelup, namanya dyeing, dicelup kemudian dijadiin benang yang kayak kon itu, disatukan gitu, ya, jadi benang. Nah, dari benang itu diproses lagi untuk mendapatkan warna tertentu, hitam, merah, segala macam, diproses lagi, dicelup lagi dengan warna, dikasih chemical, ya. Enggak asal warna aja. Kalau prosesnya pendek untuk celup menjadi warna aja, kita cuci suka luntur, ya. Dan biasanya itu murah. Karena prosesnya tidak matang lah gitu. Nah, dari benang yang sudah berwarna itu kemudian dipintal. Itu dengan kecepatan tertentu ditarik sedemikian rupa, jadi gitu, ya. Pernah ngelihat, ya, proses pemintalan weaving. Itu untuk jadi apa? Jadi kain. Nah, belum jadi baju, baru jadi kain. Nah, untuk jadi kain dipotong sesuai dengan pola. Masih belum jadi baju, dijahit. Gitu, ya. Nah, itu proses. Di dalam diri kita aja tuh ada proses. Gitu. Baju, celana, sepatu, apapun yang kamu pakai itu melewati sebuah proses. Nah, ini untuk benda, ya, benda yang membutuhkan mesin untuk diproses menjadi satu barang jadi, gitu, ya. Nah, yang tadi saya bilang tadi gini, jadi rangkaian proses itu ada
satu barang yang belum jadi atau kita biasa sebut bahan baku, ya, kemudian tadi diproses menjadi barang jadi. Nah, setelah jadi barang jadi, dia itu nilainya baru tinggi. Ya, bahan baku hanya bulu domba, rasanya harganya nggak mahal. Tapi ketika itu menjalani satu proses tadi dengan barang-barang atau bahan-bahan yang baik, ya, menjadi sesuatu yang mahal, bernilai, bisa dijual, gitu. Makin tinggi suatu proses atau makin lama atau makin modern atau makin canggih sebuah proses, kualitasnya akan menjadi baik, akan lebih baik, gitu ya. Semua tergantung dari bahan baku. Saya melihat di satu cuplikan samurai, ya, ada kurang lebih berapa ya yang saya lihat, mungkin 6 atau 7 batang bambu dijejer sekaligus. Disuruh mereka potong. Pasti ahli ya, mereka ahli samurai, dipotong. Ada yang cuma dapat 3, ada yang cuma dapat 4, putusnya, dia nggak sampai habis semua gitu ya. Tapi yang terakhir, dia potong dengan sekali gerakan aja, semuanya putus. Nah, proses menjadi samurai yang baik itu semua tergantung dari bahan bakunya. Baja yang bagus, proses pemanasan yang bagus, sehingga menjadikan baja itu menjadi suatu pedang atau samurai yang bagus. Semuanya kalau lihat dari bentuk biasanya semua bagus-bagus, semua mengkilap, semua tajam. Tapi ketika itu dipergunakan untuk dites, untuk memotong sesuatu, ternyata nggak semua menghasilkan hasil yang bagus, gitu. Seperti tadi, samurai tadi ya. Jadi makin tinggi satu proses, makin baik kualitasnya. Pasti pembakarannya lebih panas. Tapi semuanya juga dari bahan bakunya itu ya, dari metalnya, besinya atau kualitas bahan baku untuk membuat satu pedang itu. Karena besi masing-masing negara memproses satu besi juga nggak semuanya sama gitu. Besi di Jerman sangat baik kualitasnya dibanding besi dari Asia misalnya. Gitu ya. Karena kualitas bahan baku itu yang menentukan nanti hasil akhirnya. Tentunya ngelihat juga prosesnya. Kalau prosesnya cuma bikin pisau biasa aja, mungkin prosesnya hanya sedikit gitu, nggak panjang ya. Nah, sebelum nih masuk ke firman Tuhan ya, saya menjelaskan bagaimana satu proses yang baik. Saya mengambil contoh emas, pasti semua tahu ya, emas ya. Nah, proses pemurnian emas adalah proses yang memisahkan emas dari logam lainnya. Jadi emas itu didapat dari lumpur di sungai ya, di tanah tempat biasanya ada emasnya, gitu. Didulang oleh pendulang emas sampai mereka mendapatkan pasir emas, ya, pasir titik-titik emas itu dikumpulin sama dia, diproses, dipisahkan. Nah, kalau dengan proses modern, misalnya Freeport, mereka keruk itu tanah itu banyak logam-logamnya, bahkan bisa kecampur tuh emas dengan logam lainnya, gitu ya. Di sana ada nikelnya, ada peraknya, ada jenis-jenis logam lainnya. Nah, proses ini
untuk memisahkan emas dari logam-logam lainnya ini dibakar biasanya sih, dibakar ya. Dia dibakar dengan suhu yang tinggi di pabriknya, sehingga itu menjadikan apa? Batangan emas. Ya, dari pasir emas itu diproses, dipisahkan logam-logamnya, kemudian menjadilah emas murni, tapi masih bentuknya mungkin bongkahan gitu. Kalau yang sudah jadi kotak-kotak itu biasanya diproses lagi, dicairkan, kemudian dicetak. Nah, untuk menjadi emas perhiasan ada proses lagi. Yang kamu pakai misalnya cincin, ya, kalung, ada segala macam. Dibutuhkan proses pekerjaan yang lebih teliti lagi dari proses yang tadi. Proses tadi udah diproses sedemikian rupa, ya. Dan untuk menjadi perhiasan yang baik perlu proses pekerjaan yang sangat rumit, ya, detail. Nah, sehingga menjadi satu perhiasan yang mahal. Jadi proses demi proses ini juga mempengaruhi daripada nilainya, ya. Nilai mungkin dari logam yang sudah menjadi cetakan itu pun semua kadarnya enggak semuanya bagus. Ada yang logam mulianya baik sekali, kualitasnya seperti 24 karat gitu ya. Yang lebih rendah lagi 23, 22 sampai 18 sampai 14 karat gitu. Itu tergantung dari bahan bakunya. Nah, logam yang baik kemudian dibentuk menjadi sebuah perhiasan yang harganya lebih mahal lagi karena sudah menjadi bentuk lain. Nah, itu prosesnya panjang lagi gitu ya. Jadi sebuah proses ini itu juga akan mempengaruhi nilai daripada barang tersebut gitu. Nah, emas ini menjadi satu contoh yang baik buat yang seringkali dicontohkan di dalam khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan. Untuk hati yang baik, untuk hati yang murni, itu seperti emas di tangan ahlinya gitu ya, supaya menjadi perhiasan yang baik. Nah, mungkin ini enggak terlalu kelihatan kali ya, tapi tadi proses daripada pembentukan emas mulai dari pasir, biji emasnya itu kemudian diproses, dibakar, dimurnikan, dikasih chemical, dibentuk untuk menjadi batangan emas. Nah, satu lagi yang bisa dibandingkan dengan proses emas ini adalah siapa yang tahu namanya karbon? Ada yang tahu karbon? Ya. Yang paling gampang itu adalah siapa yang tahu pensil? Ada yang hitam-hitam buat nulis, itu namanya karbon. Ya. Nah, karbon itu ditambang di yang biru itu. Journey of Diamond. Jadi karbon itu dengan diamond atau intan, satu bahan yang sangat kuat, yang sangat keras, ya, yang harganya sangat mahal, itu tergantung daripada prosesnya. Ya, untuk memproses sebuah diamond yang baik itu tidak dalam waktu relatif yang singkat, terus proses yang mudah, tidak. Ya. Nah, di sini kita belajar sedikit mengenai proses pembentukan intan atau diamond. Nih, karbon yang tadi itu yang hitam buat nulis itu menjadi intan melalui proses kristalisasi. Jadi intan dengan karbon pensil itu sama, bahan bakunya yang sama. Tapi prosesnya yang berbeda. Ya. Nah, karbon yang berproses kristalisasi ini terjadi di dalam bumi. Semua sama-sama ada di dalam bumi. Bedanya, satu di bawah tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Artinya
ada di dalam perut bumi, ya. Ada sekian ribu meter dari permukaan tanah yang karbonnya kualitasnya baik. Makin dalam, makin baik. Kenapa? Berproses. Karena di dalam perut bumi itu makin dalam makin panas. Gitu ya. Nah, karbon berada di dalam kedalaman 100 sampai 200 km. Tadi masih ribuan meter gitu ya. Tapi 100 sampai dengan 200 km. Kalau karbon yang buat menulis itu di pensil itu hanya didapat hanya mungkin 50 meter kita sudah bisa dapat. Gitu. 100 meter kita sudah bisa dapat dalam jumlah yang sangat besar. Nah, tetapi kalau diamond ini dia ada di kedalaman 100 sampai dengan 200 km. Ini saya dapat dari Wikipedia. Gitu, pasti benar. Karena mereka sudah teliti ya. Nah, di sana suhu rata-ratanya mencapai 900 sampai 1300 derajat Celcius. Panas air berapa? Mendidih? 100 derajat Celcius. Panas nggak 100 derajat Celcius? Taruh di tangan luka kita. Nah, ini ada 900 sampai 1300 derajat Celcius. Gitu. Yang bisa membuat barang meleleh. Bahkan batu pun meleleh. Ya. Tekanannya adalah 45 sampai 60 kilobar. Ditekan sedemikian rupa. Gitu. Kalau untuk ukuran tertentu PSI aja udah tekanannya tinggi banget. Nah, ini sampai dengan 45 sampai 60 kilobar. Luar biasa sekali tekanan di bawah itu. Ya, kalau gunung berapi meletus, itu tekanan dari dalam itu kuat sekali. Nah, tekanan dan suhu yang tinggi menyebabkan atom karbon mengkristal dan membentuk intan. Saya suka batu cincin. Ya, saya suka filosofinya kenapa? Kalau batu itu seperti karbon ada di permukaan, mereka hasilnya tidak menjadi kristal. Kristal itu bening, tapi masih ada seratnya, masih ada unsur-unsur kapur dan lain-lain. Nah, makin dalam, makin baik, makin mengkristal, makin tidak ada kapurnya segala macam. Karena apa? Ada proses pemanasan di dalam alam ya, alam dalam bumi dan juga tekanan. Gitu. Mungkin dari satu bongkah seperti ini itu hanya dapat satu kecil aja. Yang baik, yang kristal. Tergantung dari proses batuannya itu. Nah, seperti kembali kepada intan ini. Ketika dia ada di kedalaman tertentu dan panas tertentu dan tekanan tertentu yang luar biasa besarnya akan menyebabkan proses kristalisasi. Nah, intan tadi seperti kayak ada gunung berapi meletus dan ada pergeseran lempengan bumi, gempa dan lain-lain, membuat si batuan ini, si intan ini keluar ke dekat, makin dalam, makin terus naik ke atas, sampai ada penambang untuk menambang itu batu-batuan itu, kemudian diproses dan akhirnya menjadi satu bentuk yang luar biasa. Kristal yang paling keras di dunia itu adalah intan. Bahkan dia bisa memotong baja. Gitu. Intan itu tajam sekali. Untuk pemboran di pengeboran minyak, ya, pengeboran untuk kedalaman yang dalam banget gitu, mereka butuh kepala bor yang dilapisin intan. Bukan kecil segini loh.
itu dilapisin intan supaya bisa ngebor lapisan bumi yang paling keras. Itu diperlukan. Misalnya dia ngebor sekitar 20.000 meter atau 30.000 meter, makin dalam kan batuan itu makin keras. Nah, itu dibutuhkan intan. Dan intan merupakan bentuk kristal dari karbon yang sangat keras dan padat. Intan juga dikenal sebagai berlian. Kecil begini, harganya puluhan juta, mungkin ratusan juta. Yang kualitasnya baik. Gitu. Nah, saya menerangkan ini supaya kita dapat nih. Ya. Proses itu makin panjang, makin susah, makin tekanannya makin tinggi, kedalaman makin dalam, himpitannya makin besar, menjadikan sesuatu barang jadi lebih baik, lebih berharga, dan lebihlah semuanya. Ya, kita belajar dari proses pembentukan intan. Nah, mulai kita masuk kepada firman Tuhan nih. Yusuf ini contoh yang baik sesuai dengan tema kita sore hari ini. Siapa yang nggak kenal Yusuf? Kalau saya kenal Yusuf, banyak banget teman saya namanya Yusuf. Tapi Yusuf yang ini, Yusuf yang luar biasa. Yang boleh kita contoh, yang Alkitab berikan kepada kita semua untuk kita bisa pelajarin. Seorang Yusuf, ya. Bagaimana proses pembentukan Yusuf dari mudanya sampai dia menjadi alat Tuhan yang dipakai untuk menyelamatkan ayahnya, saudara-saudaranya, orang sekampungnya. Gitu, ya. Kalau kita pelajarin Yusuf ini, sama seperti dengan proses pemurnian daripada intan itu, diamond itu. Kita biasanya mau hasilnya aja, ya. Kita nggak mau prosesnya, biasanya. Gitu. Proses yang nggak selalu susah, ya. Tapi di dalam proses itu kita percaya deh, kalau kita melalui proses yang apalagi yang Tuhan izinkan semua terjadi, semua hasilnya pasti akan lebih baik. Bukan hanya lebih baik, tapi jauh-jauh lebih baik. Gitu. Yusuf, seperti kita ketahui bersama, dia adalah anak Yakub. Ya, anak Yakub. Dia sangat disayang oleh Yakub atau Israel. Kenapa? Karena dia lahir dari istri yang dicintai oleh Yakub. Untuk mendapatkan istrinya, dia harus bekerja sama mertuanya, ditipu sama mertuanya, sampai mendapatkan Rahel. Ya, kita udah tahu semua cerita itu. Jadi, ketika Rahel melahirkan anak bagi Yakub atau bagi Israel di masa tuanya, Yakub atau Israel sangat sayang kepada Yusuf. Ya, saya bisa membayangkan, saya punya cucu bukan anak. Di masa tua saya umur 57. Aduh, saya sayang banget sama cucu saya. Nah, ketika Yakub mendapatkan Yusuf dari Rahel, betapa bahagia. Saya mengerti kebahagiaan Yakub. Saya mengerti banget, sayang banget. Apalagi dari istri yang dia kasihi banget. Dia naksir pertama tuh Rahel, dikasih Lea, gitu kan. Baru dapat Rahel, kemudian dapat dari gundik masing-masing.
dan Yusuf lahir pada saat masa tuanya. Yusuf oleh Yakub, makanya dia begitu sayang sekali sama si Yakub sebelum ada Benyamin. Ya. Sebenarnya memang kalau kita sebagai orang tua harusnya juga nggak perlu seperti itu juga ya. Kenapa? Akhirnya menimbulkan kebencian daripada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya menjadi di padang menjaga kawanan dombanya, ya. Yakub nyuruh si Yusuf di rumah, dikasih pakaian yang indah. Kan kalau kita baca ya. Nah, di satu hari Yusuf disuruh ke padang untuk menengok saudara-saudaranya. Akhirnya di situ saudara-saudaranya melampiaskan kebenciannya kepada Yusuf. Bahkan ingin dibunuh sama saudara-saudaranya. Ya. Tapi Tuhan masih menjaga karena di dalam proses Tuhan. Ya. Kita tahu semua cerita mengenai Yusuf. Nah, pada masa mudanya Yusuf bekerja menggembalakan domba ayahnya. Ya, ia putra ke-11 dari Yakub atau anak pertama dari Rahel. Ia lebih dikasihi Yakub daripada saudara-saudaranya yang lain dan ayahnya minta agar Yusuf dibuatkan jubah maha indah. Ya. Dan kelebihan dari Yusuf apa? Dia dikaruniakan oleh Tuhan suka mimpi dan suka juga diceritakan kepada saudara-saudaranya, orang tuanya. Seperti disampaikan ya bahwa dalam mimpinya saudara-saudaranya akan menyembah. Bahkan bukan saudara-saudaranya aja, tapi orang tuanya menyembah. Sampai sempat juga Yakub marah sama Yusuf. Gitu. Tapi mereka nggak tahu kalau ini adalah rencana Tuhan di dalam hidup Yusuf. Nah, proses pembentukan Yusuf, ya. Satu proses pembentukan tadi kita lihat tidak mudah. Bukan hanya tidak mudah, mungkin tidak enak ketika proses itu terjadi. Gitu. Kita melihat emas, kita melihat berlian begitu indah. Tapi kita nggak pernah ngeliatin prosesnya. Tadi saya ngobrol sama Pamela. Kalau di kampung orang biasa ya, menanam padi gitu kan. Kadang-kadang kita orang kota hanya melihat beras. Bukan hanya melihat beras, melihat nasi. Mungkin jarang kali kita ngelihat beras, kecuali mungkin yang perempuan yang suka masak nasi, mengolah nasi menjadi beras, beras menjadi nasi ya. Tapi bagaimana kebanyakan orang itu hanya melihat nasinya. Tapi apakah kita tahu proses menjadi nasi itu bagaimana? Ya, petani menanam, memisahkan tadi bulir-bulir padi itu dipisahkan yang baik. Kemudian ketika tumbuh disemai, ya itu perlu waktu. Dari penyemaian mungkin sampai besar diperhatikan airnya, sudah tumbuh dipisahkan lagi. Setiap hari dirawat, jangan sampai ada hama, keong racun lah ya, bukan keong racun besar ya, tapi keong-keong yang makan padi itu loh. Belum lagi nanti dimakan tikus, belum lagi dimakan sama burung-burung. Proses menjadi sebuah butir beras, itu prosesnya juga nggak gampang. Mungkin berapa bulan ya? Tahu, 2 bulan, 3 bulan untuk dari penyemaian sampai dipanen jadi beras atau jadi padi itu, bulir padi, 3 bulan lah mungkin ya. Tadi juga saya bilang, bahagianya mereka yang memproses itu adalah bagaimana kalau hasil prosesnya mereka tuh kita nikmatin. Ya. Bisa nggak kita menghargai itu? Yang paling gampang loh.
Bisa nggak kita menghargai proses dari benih padi menjadi padi dan menjadi beras, dan beras itu menjadi nasi, nasi itu kita makan. Masih rasanya kita suka tidak menghargai itu, makan nggak habis, ya. Sisa-sisa nasi kita nggak hargain. Betapa sering kita ngelihat, aduh, ini proses yang nggak mudah loh. Padahal kelihatannya ya banyak nasi apa segala macam. Betul di sini. Coba kita lihat di sana di negara-negara yang apa namanya kekurangan pangan di sana, gitu. Betapa kita benar-benar harus menghargai itu. Nah, proses pembentukan Yusuf yang kita lihat adalah ketika saudara-saudaranya mau membunuh si Yusuf, kemudian Yusuf akhirnya nggak dibunuh tapi dijual. Ya, dijual ke Mesir. Dijual ke Mesir. Kakak-kakak Yusuf memutuskan untuk menjual Yusuf sebagai budak kepada orang Ismail, ya, di Mesir. Dan orang Mesir itu atau orang Midian itu menjual Yusuf kepada Potifar untuk dijadikan budak. Nah, proses berikutnya adalah Yusuf dijual ke rumah Potifar. Di rumah Potifar Tuhan menjaga Yusuf. Tapi pembentukannya dihianatin sama istri Potifar. Ya. Ketika istri Potifar tidak mendapatkan apa yang diinginkan, istri Potifar berlagak seperti dia dilecehkan oleh Yusuf. Akhirnya Yusuf ditahan, ya. Yusuf di dalam penjara. Jadi dari dijual ke Mesir, di rumah Potifar, masuk ke dalam penjara. Di penjara tetap diperhatikan Tuhan. Tapi tetap proses itu diizinkan oleh Tuhan. Ya, pada akhirnya dia menerangkan arti mimpi dari juru minuman dan juru makanan. Ya. Nah, ketika juru makanan itu ditolong oleh raja, sehingga juru minuman keluar dari penjara itu dan diangkat oleh atau dipulihkan haknya atau statusnya oleh raja. Sebenarnya dia punya janji kepada Yusuf, ya, untuk menolong Yusuf mengeluarkan dia dari penjara. Tapi biasalah orang kadang-kadang suka lupa gitu ya. Nah, prosesnya 2 tahun setelah dia memberi arti mimpi dari juru minuman itu. 2 tahun. Saya lagi pikir prosesnya kok lama amat ya. 2 tahun. Kalau 2 tahun di udara bebas ya atau di lingkungan kita mungkin nggak berasa. Tapi 2 tahun di penjara. Ya. Di penjara itu hak-hak semua orang yang ada dalam penjara itu terbatas. Makan dibatasin, tidur dibatasin. Segala sesuatu terbatas. 2 tahun. Padahal 2 tahun juru minuman itu sudah pulih menjadi juru minuman raja lagi. Dan Tuhan ingatkan itu lewat mimpinya, akhirnya mimpi dari Firaun. Ya. Nah, di dalam penjara Yusuf akhirnya diangkat menjadi pejabat, ya, karena mau mengartikan mimpi Firaun. Bukan hanya mengartikan mimpi Firaun, tapi dia bisa membuktikan kepada Firaun arti mimpi itu dan jalan keluarnya. Bahwa akan ada 7 tahun kelaparan di tanah Mesir di sekitarnya itu. Akhirnya Firaun menunjuk Yusuf untuk jadi pejabat yang mengelola semuanya itu. Dan itu dibuktikan oleh Yusuf sehingga dalam 7 tahun masa kesukaran itu Mesir menjadi lumbung padi atau lumbung segala bahan makanan yang ada ya pada saat itu. Sehingga semua orang di sekitar situ harus membeli bahan makanan itu kepada Yusuf. Ya, menjadikan
negaranya itu menjadi apa ya? Menjadi negara yang persediaan makanannya banyak dan orang-orang membeli hanya kepada Yusuf gitu ya. Dan negara itu menjadi kaya. Bukan hanya itu, setelah uang mereka habis, mereka juga harus menyerahkan ternaknya, tanahnya untuk diberikan kepada Mesir untuk mendapatkan bahan makanan, dan mereka bekerja untuk Mesir gitu. Tapi itu semua segala rencana Tuhan ya. Yang proses berikutnya daripada Yusuf adalah ketika Tuhan mengizinkan segala sesuatunya terjadi, dia enggak semena-mena, dia enggak membalaskan kejahatan saudara-saudaranya. Bahkan dia menolong keluarganya itu dan sanak saudaranya semuanya mendapatkan makanan dan mereka tidak kelaparan sama sekali. Akhirnya Yusuf berdamai dengan kakak dan adiknya, lalu mereka beserta ayahnya tinggal di padang rumput Goshen. Nah, ini cerita Yusuf yang boleh menjadi renungan buat kita semua ya. Contoh tadi mengenai proses pembentukan emas, proses pembentukan intan yang dari karbon, dari bahan yang tidak ada nilainya, Tuhan bentuk menjadi sesuatu yang baik. Nah, yang kita lihat jangan yang baiknya, lihat bagaimana prosesnya. Nah, tema kita menikmati proses. Menikmati proses akhirnya kita boleh simpulkan adalah sebuah mentalitas yang sangat positif, tidak menyalahkan Tuhan untuk apa yang terjadi. Yusuf tidak pernah menyalahkan Tuhan dalam segala prosesnya. Ya, mulai dari mau dibunuh kakaknya akhirnya dijual, itu satu proses yang sangat menyakitkan. Ya, kalau kita dikhianatin oleh teman kita, oleh orang lain, itu biasa. Tapi kalau kita dikhianatin sama keluarga sendiri, kakak kita, rasanya sakit banget gitu. Ya, kalau bisa kita balas 10 kali lipat dari yang lain deh. Biasanya begitu. Ya, tapi Yusuf tidak begitu. Yusuf tidak pernah menyalahkan apa yang terjadi ini kepada Tuhan. Dia tidak pernah salahkan. Kalau kita biasanya, Tuhan kenapa nih? Tuhan balesin dong gitu. Nah, maksudnya menikmati ini adalah menikmati setiap langkah, tantangan, dan pengalaman yang kita hadapi bersama dengan Tuhan. Ya, jadi ketika tantangan itu datang, proses itu ada pada kita, kita nikmatin. Tentunya kita nikmatin gak sendiri, bersama dengan Tuhan. Ya, biasanya kita suka teriak kepada orang lain dulu. Sore hari ini kita diingatkan. Ingat ketika proses itu terjadi, yang harus kita cari adalah Tuhan. Ya, mempercayakan hidup kepada penyertaan Tuhan dan percaya bahwa rencana dan janji Tuhan adalah sempurna. Gitu. Yusuf 17 tahun ketika mimpi itu disampaikan kepada Tuhan oleh Yusuf nih. Tuhan kasih mimpi itu kepada Yusuf 17 tahun tuh dia. Yang dia bilang kepada saudaranya, saya ngimpi kalian menyembah saya loh. Bukan kalian aja, Bapak juga nyembah saya loh. Gitu. Nah, dia yakin dan percaya bahwa mimpi yang diberikan Tuhan itu akan terjadi dan sempurna adanya. Makanya ketika proses itu terjadi, dia enggak pernah mengeluh apa-apa. Hidupnya tetap berpegangan teguh sama Tuhan. Akhirnya dengan menikmati proses kita bisa apa? Mengembangkan kesabaran dan ketekunan. Ya, sabar seperti Yusuf. Sabar menanti pertolongan Tuhan dan waktu Tuhan. Ya, ketekunannya diuji. Ya, akhirnya kita belajar untuk mengembangkan kesabaran kita dan ketekunan kita. Terus kedua, belajar dari kesalahan dan kegagalan. Mungkin di dalam kita merenung
Jangan-jangan proses ini karena saya salah. Karena saya jauh dari Tuhan. Kita bertobat, kita minta ampun sama Tuhan, mohon penyertaan Tuhan, perlindungan, penjagaan Tuhan, dan Tuhan memperbaiki kesalahan kita lewat pertobatan tadi ya. Jadi bisa mengembangkan kesabaran dan ketekunan dan belajar dari kesalahan dan kegagalan. Kita introspeksi, apa yang salah dari hidup saya? Kenapa saya menjadi begini? Nah, ketiga, akhirnya kita meningkatkan kreativitas dan inovasi. Memiliki harapan. Apa itu kreativitas dan inovasi? Ketika Yusuf dijual kepada orang Israel dan dijual ke Potifar, dia enggak mengeluh, dia akhirnya introspeksi, melatih kesabarannya, ketekunan, dan firman Tuhan bilang apa yang dikerjakan sama Yusuf itu menyenangkan tuannya. Bahkan seluruh isi rumahnya dipercayakan kepada Yusuf kecuali istrinya. Begitu besar kepercayaan yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Ketika dia di Mesir, begitu juga. Di dalam penjara, dia mendapatkan kasih dari kepala penjara. Ketika dia diangkat oleh Firaun, dia mendapatkan kasih dari Firaun. Kalau dia malas-malasan gak bisa kerja, rasanya juga gak akan diangkat seperti itu ya. Karena dia kerjanya baik, hasilnya baik, dia punya kreativitas untuk membuat Mesir itu supaya tidak menjadi ikut di dalam masa sukar, ketidakadaan pangan di sana. Nah, kreativitasnya itulah yang dia dijalankan di dalam kehidupannya, sehingga dia membangun lumbung-lumbung tempat makanan-makanan yang bisa dikumpulkan, padi dan lain, gandum dan lain-lainnya dikumpulkan oleh Yusuf untuk menjaga 7 tahun masa kelaparan itu. Kan ada satu kreativitas. Sehingga dia punya inovasi, terlebih itu dia punya harapan bahwa yang dikerjakannya satu waktu akan menjadikan dia lebih baik lagi, ya. Terus terakhir kemudian membangun kepercayaan diri dan motivasi. Dia yakin akan penyertaan Tuhan. Terakhir adalah menikmati perjalanan hidup yang lebih berarti bersama Tuhan. Ketika segala sesuatu berhasil, saudara-saudaranya datang, dia tidak melakukan hal yang jahat. Dia percaya bahwa segala sesuatu adalah rancangan Tuhan. Ya. Dia berdamai dengan saudara-saudaranya. Tuhan memulihkan segala-galanya. Nah, inilah proses yang kita harus belajar daripada seorang Yusuf. Ya. Kita boleh melihat proses perjalanan kita sendiri bagaimana dari titik yang menurut kita terbawa sampai kepada saat ini. Ya, proses kita berbeda-beda. Ya, apa yang menjadi proses hidup yang Tuhan percayakan kepada kita? Yuk kita belajar sama Yusuf. Ya, melatih kesabaran kita. Kita menjadi bisa tahan uji, punya motivasi dan kreativitas. Yang paling utama adalah kita tetap punya harapan kepada Tuhan. Ya. Segala sesuatu Tuhan akan jadikan kita indah pada waktunya, seperti Yusuf tadi ya. Jadi ketika orang-orang di dekat kita mengkhianatin kita, ketika orang-orang di dekat kita membuat kita menjadi terhukum lah, kayak seperti Yusuf, istri Potifar mencelakai sehingga orang-orang melihat, wah Yusuf ini mau melecehkan istri Potifar. Orang nggak ada yang tahu. Ya, yang orang tahu Yusuf mau melecehkan istri Potifar, akhirnya dipenjara. Tapi dinikmati oleh Yusuf. Ya, karena dia tahu Tuhan menyertainya, gitu ya. Jadi
Marilah sore hari ini kita mau belajar dari seorang Yusuf, menikmati proses pembentukan yang Tuhan izinkan kepada kita, dan kita ingat bahwa proses untuk menjadi sesuatu yang sempurna atau lebih baik lagi itu memerlukan suatu pengorbanan, ya. Seperti kalau kita belajar dari intan tadi atau diamond tadi, terserah kepada kita. Kita mau dibentuknya seperti apa? Apakah kita hanya mau dibentuk seperti karbon sebagai penulis pensil itu yang murah harganya, atau kita izinkan Tuhan membentuk kita dengan proses yang gak mudah, dipanaskan, ditekan, dihimpit, ya, menjadi sesuatu yang lebih berharga. Dalam kedalaman sekian ribu kilometer, yang dalamnya panas sekali, tekanannya tinggi sekali, akhirnya menjadi satu butir diamond yang indah, intan yang indah, dan yang mahal harganya. Kalau diamond itu ada kelasnya, sekian banyak kelas. Kelas yang paling baik, satu kerat, kecil sekali itu. Itu bisa ratusan juta. Kecil. Nah, mau gak kita dibentuk oleh Tuhan? Ya. Pembentukan kita masing-masing berbeda. Tuhan tahu apa yang menjadi tujuannya buat kita masing-masing. Pembentukannya masing-masing. Enggak semua kita jadi diamond yang murni. Tapi kalau tetap diamond itu juga mahal harganya, ya. Kita ingat prosesnya. Nah, ketika kita diproses, yuk kita belajar dari Yusuf. Menikmati proses, menikmati yang Tuhan berikan, ya. Jangan melihat hanya kepada sakitnya, ya. Yang paling utama adalah kita belajar kepada Kristus. Bagaimana Ia mau menyelamatkan kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pemilik surga. Dan Tuhan mau proses itu. Ya. Tuhan izinkan Dia berinkarnasi datang ke dunia. Apa enggak bisa seperti Adam aja? Diciptakan aja Yesus umur 30 tahun. Belum. Bisa enggak? Bisa. Tapi Tuhan tidak melakukan itu. Tuhan Allah mau segala sesuatunya berproses. Ya. Untuk menjadi manusia harus menjadi bayi. Kecuali Adam dan Hawa. Waktu itu belum bisa. Kenapa? Enggak pernah ada manusia. Sehingga dijadikanlah Adam dan Hawa dewasa. Tapi ketika Yesus yang datang ke dunia itu, Tuhan mau segala sesuatunya berproses. Nah, ketika Tuhan mengizinkan ada dunia ini, ada bumi ini, semuanya melalui proses. Ya, Tuhan Allah, baiknya kita jadikan bumi ini ada bentuk cakrawala, pemisahan air dan darat, kemudian diisi laut, diisi udara, binatang-binatang, pohon-pohon. Itu berproses. Untuk menyiapkan apa? Manusia menikmatinya. Gitu. Nah, kita belajar dari Tuhan Yesus. Berproses. Mau menjadi manusia. Dan prosesnya juga gak gampang. Bunda Maria harus susah-susah jalan dari Nazaret ke Betlehem, itu bukannya sehat-sehat. Dia lagi hamil, jalannya susah sekian lama. Saya kemarin ke Kalimantan, naik mobil, berapa belas jam? 15 jam. Jalanannya batu, nggak enak banget begini terus. Benar-benar jalanan asli yang belum diapa-apain. Mungkin teman-teman yang di Kalimantan pernah melihat itu ya. Nah, proses ya menjadi anak manusia, lahir
di kandang yang hina. Tumbuh bukan dari keluarga yang kaya, dari keluarga yang biasa-biasa saja. Dia berproses. Ketika waktunya tiba, melayani. Berproses. Tuhan mau berproses. Ya. Yang menyakitkan dalam proses itu apa? Panas. Seperti tadi Intan tadi. Tekanan. Dihianatin. Ya. Contoh-contoh Alkitab luar biasa. Diberikan contoh yang paling ekstrim menurut saya. Yusuf dihianatin. Misalnya kamu dihianatin sama kakak kamu. Bukan cuman mau dibunuh. Itu kan kejam banget. Sakit banget gitu loh sebagai adik tahu kakaknya mau bunuh. Yesus dihianat sama muridnya. Sakit banget kan. Tapi Tuhan mau menunjukkan itulah proses. Kalau tidak ada pengkhianatan, dia akan naik ke Kalvari, menyelamatkan kita semua. Gitu loh. Jadi yuk kita memandang segala sesuatu proses yang Tuhan berikan kepada kita, sesuatu yang indah. Tuhan tahu. Ya. Rencana Tuhan indah pada waktunya. Bagi masing-masing kita. Enggak semua kita jadi presiden. Enggak semua kita jadi direktur sebuah perusahaan misalnya. Tapi yang saya tahu Tuhan akan menjadikan kita sesuatu yang berharga. Ya. Dalam proses hidup kita menjadi berharga. Untuk menjadi seorang guru. Itu sangat berharga loh. Menjadikan orang bodoh menjadi pintar gitu. Guru-guru sekolah minggu yang paling saya hormatin. Benar. Kenapa? Mengenalkan Tuhan Yesus kepada anak-anak gak gampang. Bandel-bandel lagi anaknya. Mungkin yang jadi guru sekolah minggu tahu ya. Saya sangat menghargai itu. Jadi ayo sore ini kita semua termasuk saya diingatkan kembali oleh Tuhan bahwa kita akan dibentuk oleh Tuhan dengan cara Tuhan. Nikmati prosesnya. Percayalah bahwa Tuhan hadir di dalam segala proses yang ada. Ya. Jangan khawatirkan itu. Jangan mengeluh sama Tuhan. Ya. Kita harus minta Tuhan untuk terus menggenggam kita, memeluk kita, menjaga kita sehingga kita aman di dalam proses kita. Ya, tidak mudah. Tapi yakinlah Tuhan menyertai kita, menjaga kita, memimpin kita untuk menjadi pemenang. Bukan hanya sebagai pemenang, tapi lebih dari pemenang. Sepanjang kita mau menikmati prosesnya. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan.